Sebelum lanjut ke cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Malam itu, Nina dan anaknya sedang makan malam bersama di depan televisi. Akan tetapi, Nina terlihat melamun memegangi nasi bungkus yang ada di tangannya. "Ibu kenapa sih? Kok melamun terus? Itu nasinya dingin bu kalau nggak dimakan." Sontak Nina pun terperanjat dikejutkan oleh ucapan Dias anaknya. "Ibu pusing nak, kita hidup miskin seperti ini karena bapakmu sudah ninggalin kita dulu," ucap Nina. "Sabar bu, ini mungkin sudah menjadi takdir kita. Tapi ibu punya hutang sudah numpuk di warung-warung tetangga nak. Ibu malu, gak enak, mau bayar hutang pakai apa? Ibu juga kerjanya cuma jadi buruh cuci. Itu juga kalau ada yang manggil pakai jasa ibu," curhat Nina. "Kalau gitu aku gak usah sekolah lagi aja ya bu. Aku bantuin ibu kerja aja." "Jangan nak, kamu harus tetap lanjutkan sekolah. Ingat pesan almarhum bapak kamu. Lagian ibu gak mau nanti dibicarakan tetangga kalau kamu putus sekolah." "Ya udah bu, aku nurut aja. Kita harus sabar ya bu," kata Dias menenangkan. Nina adalah seorang janda yang ditinggal suaminya meninggal dunia. Suaminya meninggal diakibatkan mengalami kecelakaan pada saat bekerja. Saat itu, suami Nina kerjanya sebagai sopir truk yang pulang pergi dari satu kota ke kota lain, membawakan jajanan makan ringan dari pabrik yang ada di kotanya. Dan saat itu suaminya mengalami kecelakaan karena truk yang dibawanya ternyata remnya blong, sehingga suami Nina banting setir sampai menabrak pohon besar yang ada di kiri jalan. Tubuh suami Nina terjepit pada ban truk sehingga membuatnya meninggal dunia. Saat itu Nina sangat begitu kehilangan suaminya karena Nina harus menghidupi anaknya yang masih sekolah SMA kelas 1 waktu itu. Suaminya meninggal baru 1 tahun yang lalu dan sekarang dia sudah kelas 2 SMA. Nina selain bekerja sebagai buruh cuci, dia juga bekerja serabutan apa saja. Dia lakukan apapun untuk menyambung hidupnya dan membiayai sekolah anaknya. Bahkan setiap hari, Nina selalu berhutang ke warung-warung tetangga karena uang yang dihasilkan dari kerjanya itu diberikan kepada Dias untuk uang saku. Jadi untuk kebutuhan makan masih tetap kurang sehingga dia harus berhutang di warung tetangga. Suatu malam hari, Nina datang lagi ke warung tetangganya untuk hutang beras. "Assalamualaikum bu." "Waalaikumsalam, beli apa bu Nina?" Bu." "Anu apa bu? Mau ngutang lagi?" tanya si pemilik warung. Iya bu, saya mau hutang beras." "Utang yang kemarin-kemarin aja belum dibayar, sudah mau ngutang lagi. Nanti kamu mau bayar pakai apa?" ucapnya kesal. "Saya pasti bayar kok bu, saya mohon bu," ucap Nina memohon. "Maaf tidak bisa bu, ibu ngutang di warung yang lain aja sana," katanya sambil mengusir Nina dengan halus. Nina pun beranjak pergi dari warung itu. Dia berjalan terseok-seok, badannya lemas sembari memegangi perutnya yang terasa keroncongan. "Aduh, lapar banget. Kasihan Dias, pasti dia di rumah juga kelaparan," ucap Nina pada dirinya sendiri. Lalu Nina berpindah ke warung makan untuk ngutang nasi bungkus di tetangganya. Siapa tahu dia diberikan hutang. Namun harapannya itu tidak sesuai karena warung makan itu sudah habis semua makanannya dan sudah siap-siap untuk tutup. Sehingga Nina pun pulang tanpa membawa apa-apa. Sesampainya di rumah, Nina melihat dia sedang mengerjakan tugas sekolahnya sembari memegangi perutnya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Ibu dari mana saja? Ibu bawa nasi?" tanya Dias. Nina pun menggelengkan kepala menjawab pertanyaannya. Seketika dia langsung lemas tertunduk sambil memegangi perutnya yang masih terasa kelaparan. "Sabar ya nak, maafkan ibu juga." "Iya gak apa-apa kok bu, ini bukan salah ibu." Nina untungnya dapat memahami ibunya dan dia selalu menurut kepada ibunya. Segera Nina beranjak berjalan menuju ke dapur untuk melihat makanan yang ada di sana.
Sesampainya di dapur, ternyata Nina masih punya singkong yang dia dapat di belakang rumahnya. Kemudian singkong itu pun langsung Nina kupas dan dibersihkan lalu direbus untuk pengganjal perut mereka. Beberapa saat kemudian, akhirnya singkong rebus sudah matang. Singkong itu kemudian dibawa menuju ke tempat Dias yang sedang mengerjakan tugas sekolah. "Nak, ayo makan. Lumayan ini untuk pengganjal perut," ucap ibunya. "Ibu dapat singkong dari mana?" "Ini singkong yang kemarin sore ibu cabut di belakang rumah, Nak. Ibu baru ingat," jawab Nina. Mereka berdua pun menyantap singkong dengan lahap. Lumayan perutnya sudah sedikit terisi dan tidak keroncongan lagi. Singkat cerita, keesokan harinya Nina mendapatkan panggilan di rumah tetangganya untuk mencuci baju. Segera Nina pun beranjak ke rumah tetangganya itu. Dia bekerja dengan rajin supaya mendapat uang banyak dari hasil kerjanya. Sore harinya setelah selesai mencuci di rumah tetangga, Nina mendapatkan uang bayarannya hari itu juga. "Alhamdulillah," gumamnya bersyukur. Sore itu Nina langsung membayar sebagian utangnya di warung dan sisanya dia simpan untuk belanja besok pagi. Malam itu Nina tidak bisa tidur karena dia pusing memikirkan nasibnya yang kurang beruntung itu. "Sampai kapan ya aku kayak gini terus?" gumamnya dalam hati. Nina tak kuasa meratapi nasibnya sampai dia menangis meneteskan air mata yang keluar dari pelupuk matanya dan mendarat membasahi bantal yang ditidurinya. Keesokan paginya, Nina beranjak mencari tukang sayuran yang biasa lewat di depan rumahnya. Dan saat itu, Nina menghampiri tukang sayur yang ternyata sudah banyak ibu-ibu di sana. "Selamat pagi ibu-ibu," sapa Nina ramah. "Pagi Bu, tumben nih belanja, timbal yang lain." "Iya Bu, mumpung ada rezeki." "Memangnya Bu Nina tidak mau merubah nasibnya?" tanya ibu-ibu. "Maksudnya Bu?" "Ya saya jelas mau lah Bu," kata Nina. "Ya cari laki-laki lagi gitu supaya ada yang menafkahi kamu," jawab ibu-ibu. Saya ini janda sudah tua dan punya anak satu, dekil kayak gini lagi. Siapa yang mau sama saya Bu?" kata Nina. "Gimana kalau Bu Nina bantu kerja di salon saya aja? Nanti pasti Bu Nina penampilannya cantik," ucap Eva. "Yang bener Bu." "Iya Bu Nina, besok Bu Nina langsung datang saja ke salon saya ya. Jangan sampai telat ya, jam 9 loh," ucap Bu Eva. "Iya Bu, terima kasih ya Bu," jawab Nina merasa senang. Eva ini adalah tetangganya yang memiliki salon dan salonnya itu pelanggannya adalah laki-laki dan perempuan. Eva masih membutuhkan karyawan untuk membantu buka salonnya. Setelah memilih sayur bayam dan ikan asin, segera Nina membayar dan beranjak untuk pulang ke rumah. "Aku duluan ya ibu-ibu," ucap Nina pamit. Nina pun segera pulang dengan perasaan gembira karena dia akan memiliki pekerjaan yang tetap di salon milik Eva. Sesampainya di rumah, Nina langsung masak untuk makan siang dia dan Dias. Karena hari itu, Nina tidak mendapat panggilan untuk bekerja, jadi dia ada waktu luang untuk masak. Saat sedang masak di dapur, Dias pun akhirnya pulang dari sekolahnya. "Assalamualaikum," ucap Dias. "Waalaikumsalam." Dias berjalan menghampiri ibunya yang ada di dapur dan mencium tangan Nina. "Ibu masak apa? Aku bantuin ya Bu." "Ya sudah, sana kamu ganti baju dulu." Segera Dias pun masuk ke dalam kamar untuk ganti baju. Lalu beberapa saat kemudian Dias kembali ke dapur menghampiri Bu Nina untuk membantu masak. Dias membantu memotong sayur bayam sementara Bu Nina menyiapkan bumbu masak lainnya. "Nak, mulai besok ibu kerja di salonnya Bu Eva. Jadi ibu sudah punya pekerjaan tetap nak," ucap Bu Nina pada anaknya. "Loh kok bisa Bu?" tanya Dias penasaran. "Iya, tadi pagi pas ibu belanja di tukang sayur ada Bu Eva yang menawarkan kerja di salonnya karena dia katanya masih butuh karyawan," ucap Bu Nina. "Alhamdulillah kalau gitu Bu." Singkat cerita, Bu Nina mulai bekerja di salon milik Bu Eva dan saat bekerja Bu Nina didandan supaya terlihat cantik. Jadi banyak pelanggan yang datang ke salon supaya menarik pelanggannya. Bu Nina bekerja sangat rajin. Semenjak Bu Nina kerja di salon Bu Eva, salonnya jadi sangat ramai sekali. Akan tetapi Bu Eva sangat pelit dalam menggaji karyawannya. Padahal Bu Nina sudah bekerja rajin dan semaksimal mungkin.
Tapi itu semuanya tidak berarti dengan Bu Eva. Bu Eva tidak sesuai dalam menggaji Bu Nina, sehingga Bu Nina merasa tidak betah bekerja dengan Bu Eva. Apalagi semenjak ada karyawan baru, Bu Eva malah pilih kasih dan menggaji karyawan baru itu lebih unggul. Tapi Bu Nina masih tetap sabar karena kalau dia berhenti bekerja nanti dia akan susah untuk mendapatkan uang lagi. Suatu ketika, Bu Nina merasa hidupnya kurang lengkap dan Bu Nina merindukan sosok suami. Akan tetapi tidak ada satupun laki-laki yang mau dengan dirinya. Sampai pada akhirnya, saat di salon ada salah satu pelanggan laki-laki yang datang. Laki-laki itu terlihat muda dari Bu Nina. Dan sepertinya laki-laki itu orang yang kaya raya. Dan Bu Nina lah yang melayani memotong rambutnya lelaki tersebut, namanya Pak Riki. Namun Pak Riki orangnya sangat cuek sekali. Bahkan untuk melihat Bu Nina pun saja males. Dia selalu sibuk menatap layar ponselnya saat sedang dipotong rambutnya. Padahal Bu Nina sudah langsung terpikat dengan Pak Riki. Entah kenapa ingin sekali ia memiliki Pak Riki. Gimana ya caranya supaya mendapatkan hatinya Pak Riki? Gumamnya dalam hati. Pak Riki meskipun usianya sudah matang, akan tetapi dia belum menikah. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan telah berganti. Pak Riki selalu datang ke salon untuk sekedar pijit refleksi dan juga potong rambut. Bu Nina semakin nyaman saat di dekat Pak Riki meskipun Pak Riki sangat cuek. Pak Riki, gak ada niatan gitu untuk menikah? Tanya Bu Nina. Belum, jawabnya cuek. Memangnya kenapa Pak? Kalau sama saya gimana? Rayu Bu Nina. Bu Nina kan sudah tua, janda lagi, ucapnya spontan. Saat mendengar ucapan dari Pak Riki, Bu Nina langsung tersinggung dan sakit hati. Setelah selesai pijit, Pak Riki segera membayar dan pergi. Kantor tempat kerjanya Pak Riki dekat dengan salon milik Bu Eva, jadi membuat Pak Riki selalu datang ke salon. Setelah Pak Riki pulang, tiba-tiba saja ada temannya Bu Eva yang datang ke salon dengan mengendarai mobil. Eva, ucap Mirna. Ceng Mirna, tambah cantik aja nih. Sekarang sudah naik mobil, gak kepanasan lagi dong ya, ucap Bu Eva. Iya dong Ceng, ini semua karena suami aku yang kaya raya. Semua keinginanku selalu dituruti, ucap Bu Mirna. Wah seneng banget kalau gitu, ucap Bu Eva. Iya dong Bu, pasti. Sementara saat itu Bu Nina melihat saja saat Bu Eva sedang ngobrol dengan teman lamanya itu. Ceng, aku pulang dulu ya, kata Bu Mirna. Loh kok buru-buru banget, kenapa sih? Iya soalnya udah ada janji sama ibu-ibu arisan sosialita, ucap Bu Mirna. Ya sudah kalau gitu hati-hati ya, nanti kapan-kapan datang lagi dong ke sini nyalon, ucap Bu Eva. Siap, tenang aja, nanti aku pasti kesini lagi kok. Setelah itu Bu Mirna pergi, Bu Eva bicara dengan karyawan baru. Itu temen aku, bisa sama laki-laki kaya raya dan bujang karena pakai pelet, ucap Bu Eva. Bu Nina yang mendengarkan itu sontak langsung terkejut. Dia menguping pembicaraan itu. Pelet, gumamnya sembari tersenyum menyeringai. Sesampainya di rumah, Bu Nina sedang menatap layar ponsel. Dia melihat ada informasi tentang ahli supranatural yang bisa melakukan pelet. Aku harus pakai pelet ini untuk memikat Pak Riki, ucapnya pada diri sendiri. Aku sudah bosan hidup miskin penuh dengan penderitaan. Saatnya aku harus merubah nasibku, gumamnya penuh tekad. Tapi ada syarat foto yang harus dibawa. Gimana ya? Ujar Bu Nina. Lalu Bu Nina pun mencari informasi tentang akun sosial milik Pak Riki dan mengambil foto itu. Akhirnya Bu Nina mendapati akun sosial media milik Pak Riki dan di sana ada beberapa fotonya. Bu Nina pun segera menyimpan salah satu foto itu. Keesokan harinya, Bu Nina tidak berangkat bekerja karena dia pergi ke tempat ahli supranatural pelet itu sesuai dengan alamat yang tertera. Tapi sebelumnya, Bu Nina pergi ke tempat percetakan foto dan mencetak foto Pak Riki untuk dibawa ke rumah ahli supranatural itu. Bu Nina naik bus menuju ke tempat ahli supranatural itu dan perjalanan yang harus dia tempuh itu sekitar 3 jam perjalanan. Beberapa jam kemudian, akhirnya Bu Nina pun sampai juga di rumahnya Mbak Parto. Rumahnya sangat mewah dan saat Bu Nina sampai di sana, ternyata sudah ada beberapa pasien yang menunggu giliran. Bu Nina pun ikut antri menunggu giliran untuk dipanggil.
Setelah semuanya sudah dipanggil, sekarang gilirannya Bu Nina untuk dipanggil masuk ke dalam rumahnya Mbak Parto. Dia duduk di hadapannya Mbak Parto. Ada urusan apa kamu datang ke sini? Tanya Mbak Parto. Jadi gini Mbah, saya ini seorang janda dan saya ingin memikat hati pujaan kaya raya yang saya cintai. Mbak Parto pun mangut-mangut mendengar penjelasan dari Nina. Itu mudah, tapi ada syarat yang harus kamu lakukan terlebih dahulu. Apa syaratnya Mbah? Kamu harus bayar mahar 15 juta dulu. Iya Mbah, baik, saya sudah siapkan maharnya kok. Segera Bu Nina mengambil sebuah amplop coklat yang berisi uang 15 juta di dalam tasnya. Dan saat itu uangnya langsung diberikan kepada Mbak Parto. Selanjutnya kamu harus melakukan tirakat puasa muti selama 7 hari. Dan berikutnya ditutup dengan puasa pati geni. Puasa ini dilakukan tepat di hari weton kamu lahir. Baik Mbah, nanti akan saya lakukan semuanya. Bu Nina pun pulang kembali ke rumahnya untuk melakukan puasa muti selama 7 hari dan dilanjut dengan puasa pati geni. Singkat cerita, saat sedang bekerja di salon, Bu Nina mencoba mengajak Pak Riki bicara. Akan tetapi Pak Riki sangat cuek sekali kepada Bu Nina hingga membuat Bu Nina menjadi geram. Pak Riki kerjanya gimana hari ini? Tanya Bu Nina. Baik, jawabnya cuek. Kamu itu jangan coba-coba ganggu saya ya. Saya nggak akan tertarik sama ibu. Ibu ini janda tua keriput, ucap Pak Riki. Kamu bisa ngomong seperti ini sekarang, tapi sebentar lagi kamu akan tergila-gila sama aku, gumam Bu Nina dalam hati. Singkat cerita, setelah Bu Nina sudah melakukan semua tirakat puasa, Bu Nina pun kembali lagi ke rumahnya Mbak Parto. Foto target itu langsung diberikan kepada Mbak Parto. Dan di dalam ruang ritual itu sudah ada beberapa sesajen untuk ritual. Namun sebelumnya, Bu Nina dimandikan terlebih dahulu dengan menggunakan air kembang 7 rupa, sembari dibacakan mantra oleh Mbak Parto. Setelah itu, Bu Nina masuk ke dalam ruang ritualnya untuk melakukan ritual. Di sana sudah ada kemenyan, kembang setaman, buah-buahan, sudah ada kembang kantil, minyak misik, dan lain sebagainya. Kemudian Mbak Parto langsung membakar kemenyan. Asap pun mulai mengepul di dalam ruangan itu. Perlahan foto target diolesi dengan menggunakan minyak misik dan diasapkan di atas asap kemenyan. Setelahnya beberapa kembang-kembangan juga diletakkan di atas kemenyan dan juga dibakar. Sembari Mbak Parto terus membacakan mantranya. Rondo arane kudup melati, kumawang sarining bumi, mancur cahayaning widodari, iyo iki aku Nina. Soko katon ayu tumekaning paninggaling priyo. Teko welas teko asih, lulut katut potong ngengleng. Di dalam ruangan itu seketika ada angin kencang yang masuk membuat Bu Nina semakin ketakutan dan bulu kuduknya merinding. Serta bau aroma busuk yang menyengat masuk ke dalam hidungnya dicampur dengan aroma bau kembangan yang dibakar di atas kemenyan. Tiba-tiba saja Bu Nina dikejutkan dengan sosok yang ada di sampingnya Mbak Parto. Sosok itu tinggi besar, bertaring dan berbulu hitam lebat. Kedua matanya merah menyala, baunya sangat busuk sekali. Bu Nina gemetaran karena takut melihat sosok itu. Dia pun menggenggam tangannya sendiri dengan erat dan tidak berani untuk melihat ke arah sosok itu. Sementara Mbak Parto berkomunikasi dengan sosok itu dan entah apa yang sedang dibicarakan. Hingga beberapa saat kemudian, sosok itu pun akhirnya pergi menghilang entah kemana. Hingga setelah ritual selesai dilakukan, Bu Nina diberikan cara-caranya untuk dilakukan ritual setiap hari di rumahnya. Sebelumnya Mbak Parto membungkus foto yang sudah diritualkan tadi, dimasukkan ke dalam bungkusan kain mori berwarna putih, dan dicampur dengan beberapa kembang-kembangan di dalamnya. Simpan bungkusan kain mori ini di dalam lemari rumahmu. Dan nanti setelah pulang dari sini, kamu harus selalu melakukan ritual mandi kembang dan selalu berdandan agar laki-laki itu menjadi terpikat padamu. Saat mandi dan dandan, jangan lupa untuk bacakan mantranya sebanyak 7 kali. Jelas Mbak Parto. Baik Mbah, saya mengerti. Terima kasih banyak Mbah. Kalau begitu saya pamit pulang dulu. Setelah semuanya sudah selesai, Bu Nina pun segera untuk pulang ke rumah. Singkat cerita, sesampainya di rumah Bu Nina langsung menyimpan bungkusan kain putih itu di dalam lemari.
Akan tetapi, dia tidak bisa tidur malam itu karena Bu Nina tiba-tiba mencium ada aroma bau busuk yang menyeruak ke dalam kamarnya. Tiba-tiba saja terdengar suara yang mengetuk pintu jendela kamar Bu Nina. Dia pun beranjak bangkit untuk melihat siapa yang mengetuk pintu jendela waktu jam 3 dini hari. Dan saat pintunya dibuka, betapa terkejutnya Bu Nina. Ia melihat ada sosok tinggi besar mata merah menatap tajam ke arah Bu Nina. Sosok itu sama persis dengan apa yang dia lihat tadi di dalam ruangan ritual milik Mbah Parto. Saat itu Bu Nina pun langsung kaku, tubuhnya tak bisa digerakkan dan mulutnya juga terasa seperti terkunci saat akan teriak tidak bisa. Sampai akhirnya Bu Nina pun ambruk pingsan di dalam kamarnya dan Bu Nina pingsan sampai esok pagi. Sementara di sisi lain, pagi itu tiba-tiba saja Pak Riki sudah datang ke salon untuk menemui Bu Nina. Tapi di sana Bu Nina tidak berangkat karena sedang sakit. Pak Riki pun menanyakan rumahnya Bu Nina kepada Bu Eva. Bu Eva kemudian memberitahu rumahnya Bu Nina. Akhirnya Pak Riki pun datang ke rumahnya. "Assalamualaikum," ucap Pak Riki. "Waalaikumsalam," jawab Dias yang pertama kali membukakan pintunya. Kebetulan hari itu hari libur sekolah, jadi Dias pun berada di rumah. "Bu Ninanya ada?" tanya Pak Riki. "Maaf, Bapak siapa ya?" "Saya ini temannya ibu kamu." "Oh, ada kok. Ayo silakan masuk dulu. Tapi ibu sedang sakit," ucap Dias. "Siapa yang datang, Nak?" tanya ibunya dari dalam kamar. "Pak Riki, Bu," jawab dia sembari berjalan ke dalam kamar Bu Nina. "Itu Bu, ada Pak Riki, katanya temen ibu," ucap Dias. Segera Bu Nina bangkit dari tempat tidurnya untuk menemui Pak Riki. Pak Riki, ada apa? Kok tumben datang kemari? Bapak kok tahu rumah saya?" ucap Bu Nina. "Iya nih, tadi aku ke salon tapi kamu gak berangkat katanya. Terus aku tanya rumah kamu. Gak tahu kenapa ya, rasanya aku kangen sama kamu Nina. Aku jatuh cinta sama kamu," ucap Pak Riki tiba-tiba. "Ah, Bapak yang bener aja. Katanya waktu itu gak mungkin suka sama aku," timbal Bu Nina. "Ah, kamu Nin, aku cuma bercanda kali. Kamu kan cantik, mana mungkin aku gak suka sama kamu," kata Pak Riki menggoda. Bu Nina pun senang karena peletnya sudah manjur. "Kamu sakit apa?" tanya Pak Riki. "Demam biasa aja kok Pak, kalau diajak jalan-jalan kayaknya sih sembuh." "Ya sudah kalau gitu, ayo kita jalan-jalan ke mall," ujar Pak Riki. "Bentar ya Pak, saya siap-siap dulu," jawab Bu Nina semangat. Saat dia dandan di depan cermin, tak lupa Bu Nina untuk membacakan mantra yang sudah diberikan oleh Mbah Parto. "Rondo arane kutub melati, kumawang sarining bumi, mancur cahyaning widodari. Iya aku sini nah, soko katon ayu tumekaning paningaling priyo, teko welas teko asih, lulut katut podo ngengleng." Sambil menggunakan bedak dan lipstik, Bu Nina membacakan mantra itu sebanyak 7 kali. Beberapa saat kemudian setelah selesai dandan, Bu Nina langsung menghampiri Pak Riki ke ruang tamu. "Ayo Pak, aku sudah siap." "Kamu cantik banget Nina." "Ah, Bapak bisa aja." "Beneran Nin? Oh iya, kamu jangan panggil aku Bapak dong, panggil aku Mas aja." Iya Mas, ayo kita jalan sekarang." Mereka akhirnya pergi naik mobil ke mall, sementara Dias berada di rumah sendirian. Sesampainya di mall, Bu Nina memilih banyak sekali baju. Tidak hanya baju untuk dia saja, tapi dia juga memilih untuk Dias juga. "Kamu suka semuanya Nin?" tanya Pak Riki. "Iya Mas, boleh kan?" "Iya boleh dong. Ambil semuanya juga gak apa-apa. Apa sih yang gak buat kamu?" kata Pak Riki. Pak Riki mengikuti semua keinginan dari Bu Nina. Karena itu memang sudah niat Bu Nina untuk memiliki suami yang kaya raya. Setelah selesai berbelanja, Pak Riki mengajak Bu Nina untuk makan siang di restoran. "Kamu kan pasti belum makan," ucap Pak Riki. "Iya Mas, ayo. Tapi kasihan dong, Dias di rumah belum makan sendiri," jawab Bu Nina. "Kamu tenang aja, nanti kita bungkus bawa pulang untuk Dias." "Ya udah yo Mas, aku juga belum pernah makan enak di restoran." Memang selama ini Bu Nina menikah dengan suaminya dulu belum pernah yang namanya makan di restoran makan enak.
Kali ini semua keinginannya Bu Nina akan terwujud setelah memikat hatinya Pak Riki, pengusaha tas import yang kaya raya. Siang itu mereka makan di restoran dekat mall. Sebelumnya mereka memesan makanan terlebih dahulu. Di sela-sela menunggu pesanan mereka datang, Pak Riki mengatakan hal serius kepada Bu Nina. "Nin, kamu mau nggak nikah sama aku? Aku sudah sangat cinta sekali sama kamu," ucap Pak Riki. "Kamu yakin mau sama aku, Mas? Dulu kamu nolak aku." "Aku serius, Nin. Aku nyaman sama kamu. Aku akan biayai hidup kamu sama anak kamu, Nin. Aku janji," ujar Pak Riki. "Kalau gitu, aku juga mau, Mas," jawab Nina sembari senyum bahagia. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai juga di rumah. Tak lupa Bu Nina memberikan makanan yang dibungkus dari restoran untuk diberikan kepada Dias. Setelah Bu Nina berpacaran dengan Pak Riki, sekarang dia sudah tidak lagi bekerja di salon milik Bu Eva. Karena Bu Nina selalu diberikan uang bulanan oleh Pak Riki, sehingga Bu Nina tidak kekurangan lagi. Apalagi uang bulanan yang diberikan oleh Pak Riki itu sangat banyak sekali, bisa untuk nyalon dan beli pakaian yang branded. Dan beberapa bulan kemudian, akhirnya Bu Nina menikah dengan Pak Riki. Hingga setelah menikah, akhirnya Bu Nina pun ikut tinggal di rumahnya Pak Riki bersama dengan Dias. Mereka tinggal di rumah mewah yang berlantai 2. Semua fasilitasnya sangat mewah-mewah, membuat Bu Nina bahagia dengan harta yang dimilikinya oleh suaminya itu. Kerjaan Bu Nina setiap harinya selalu shopping dan kumpul-kumpul bersama dengan teman-temannya. Bu Nina juga ikut arisan ibu-ibu sosialita yang selalu pamer emas berlian. Sungguh, kehidupannya sangat berubah drastis. Bu Nina juga terlihat lebih muda dan cantik karena selalu melakukan perawatan dari uang yang diberikan oleh Pak Riki. Bahkan Bu Nina dibelikan mobil sendiri oleh Pak Riki. Dia juga kalau berangkat ke sekolah selalu diantarkan sopir pribadi. Sementara dulu dia pergi ke sekolah naik angkutan umum. Namun dibalik semua yang dimiliki oleh Bu Nina sekarang ini, setiap malam Bu Nina tidak bisa tenang di dalam rumahnya. Waktu itu Bu Nina sedang duduk sendirian di ruang tengah sambil menatap layar ponsel malam hari. Kebetulan malam itu Pak Riki belum pulang dari kerja, sedangkan dia sudah tidur di kamarnya. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya sebanyak 3 kali. "Siapa sih? Apa jangan-jangan Mas Riki sudah pulang ya?" gumamnya kemudian. Bu Nina pun segera bangkit untuk membukakan pintu rumahnya. Akan tetapi saat pintu dibuka, betapa terkejutnya dia. Di depan pintu ada sosok pocong yang berdiri dengan kedua mata yang melotot dan mulut menganga. Sosok pocong itu baunya sangat busuk sekali, serta ada bau wangi-wangian yang menyeruak ke dalam hidungnya. Sontak Bu Nina langsung ambruk pingsan dan beberapa saat kemudian Pak Riki pun pulang dari kerja. Dan ketika membuka pintu, ia terkejut dan panik melihat istrinya pingsan di depan pintu. Segera Pak Riki menggotong Bu Nina masuk ke dalam kamar dan direbahkan di atas kasur. Hingga sekitar 20 menit, Bu Nina akhirnya sadar juga. Akan tetapi dia seperti orang yang sedang linglung. "Tadi kamu kenapa, Bu?" tanya Pak Riki. "Tadi aku ngelihat pocong di depan pintu, Pak. Aku kira kamu pulang, ternyata pocong." "Gak mungkin, Dek. Kamu pasti kecapean, jadi kebanyakan halusinasi. Udah, mending sekarang kamu tidur aja." Malam itu saat Pak Riki sedang tidur, dia bermimpi berada di dalam hutan yang gelap. Dan dia melihat banyak sekali sosok-sosok yang sangat menyeramkan. Sontak Pak Riki terbangun dari tidurnya dengan napas yang tidak beraturan dan juga keringat yang membasahi tubuhnya. "Apa pertanda dari mimpi tadi ya?" gumamnya bingung. Singkat cerita, saat Pak Riki berada di dalam kantor, dia sedang lembur karena ada tugas yang belum selesai. Tiba-tiba saja dia mendengar ada suara aneh. Pak Riki mendengar ada suara wanita yang bersenandung membuat bulu kuduknya merinding. Beliau juga jadi tidak fokus mengerjakan pekerjaannya akibat suara wanita yang bersenandung itu. Lalu Pak Riki seketika melihat ada sekelibat bayangan hitam yang masuk ke dalam kantornya. Bahkan disertai dengan hembusan angin dan juga bau busuk yang menyeruak ke dalam hidung. Baunya seperti bau bangkai dan juga bau anyir darah. Suasana malam itu semakin mencekam. Pak Riki juga semakin gelisah dan takut. Namun beberapa saat kemudian Pak Riki langsung teriak saat ia melihat ada sosok genderuwo yang berdiri di pojok ruangannya. Tubuhnya langsung gemetaran, napasnya tidak beraturan, semuanya terasa kaku.
Sosok itu menatap tajam ke arah Pak Riki dengan kedua matanya yang merah menyala. Dan saat itu juga Pak Riki pun pingsan sampai pagi hari. Keesokan paginya badan Pak Riki merasa tidak enak. Akhirnya dia langsung pulang dan tidak berangkat ke kantor lagi. "Kamu mau kemana, Nina?" tanya Pak Riki setiba di rumah. "Biasa mas, mau kumpul-kumpul sama teman-teman aku," ucap Nina. "Kamu gak usah pergi dulu ya. Hari ini aku kan lagi sakit," ucap Riki. Tapi Bu Nina tidak menghiraukan ucapan dari Pak Riki. Dia malah langsung pergi. Sementara Pak Riki di rumah merasa gelisah saat Bu Nina pergi. Rasanya tiba-tiba kangen sekali dengan Bu Nina. Sampai akhirnya Pak Riki pun nelpon Bu Nina. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Pak Riki mendapatkan kabar dari salah satu karyawannya yang sangat ia percaya. Dia mengabarkan kalau perusahaan Pak Riki bangkrut. Saat itu Pak Riki shock sampai akhirnya dia pingsan seketika. Dan sudah beberapa hari ini memang Pak Riki tidak datang ke kantor karena dirinya sakit. Dan semenjak tahu kalau Pak Riki bangkrut, Bu Nina minggat diam-diam saat malam hari dari dalam rumah. Bahkan dia juga mengajak anaknya. Kemudian Bu Nina pun pergi ke kota dan mencari laki-laki lain yang lebih kaya raya. Setelah mengetahui Bu Nina sudah meninggalkan dirinya, Pak Riki akhirnya sakit-sakitan dan dia tidak pernah makan dan tidak merawat dirinya. Setiap hari, Pak Riki selalu melamun sendiri di rumah, kadang ketawa-ketawa sendiri, bahkan juga kadang nangis sampai teriak-teriak. Pak Riki menjadi gila, tidak waras, dia tinggal di rumah sendirian bersama dengan sosok lain. Setiap malamnya di rumah Pak Riki selalu ada suara wanita yang ketawa mengikik. Dan kadang ada suara langkah kaki yang tak terlihat namun terdengar jelas di telinga. Hingga suatu ketika kedua orang tuanya Pak Riki datang ke rumahnya karena mereka merasa tidak enak perasaannya. Sudah lama Pak Riki tidak mengabari kedua orang tuanya. Biasanya Pak Riki setiap hari selalu ngasih kabar. Dan betapa terkejutnya kedua orang tuanya Pak Riki ketika melihat kondisi anaknya yang sedang duduk di lantai sembari makan bunga melati. Bahkan sembari bicara dan ketawa-ketawa sendiri. Kedua orang tuanya tidak tahu kalau perusahaan Pak Riki bangkrut dan ditinggal istrinya. Akhirnya Pak Riki dibawa ke rumah kedua orang tuanya untuk disembuhkan nantinya. Beberapa hari kemudian di rumah kedua orang tuanya, bapaknya langsung memanggilkan orang pintar ke rumah untuk menyembuhkan Pak Riki. Saat Pak Husen datang menemui Pak Riki, tatapannya Pak Riki langsung ketakutan. Pak Husen langsung mendekati Pak Riki dan membacakan doa kepada Pak Riki. Sebelumnya Pak Husen meminta kepada ibunya Pak Riki untuk menyiapkan daun bidara dan juga tumbukan daun kelor yang dicampur dengan jeruk purut. Saat Pak Husen sedang membacakan doa, tiba-tiba saja Riki memberontak kepanasan sambil meronta-ronta dan juga teriak-teriak. Beberapa saat kemudian, Pak Riki pun langsung kerasukan oleh sosok yang mengikutinya. Kedua matanya melotot menatap tajam ke arah Pak Husen dan mulutnya menganga. Pak Husen sesekali mengolesi tumbukan daun kelor yang dicampur dengan jeruk purut pada keningnya Pak Riki. Seketika hembusan angin kencang datang masuk ke dalam rumahnya malam itu. Lampu di dalam rumah pun langsung padam seketika, hingga terdengar suara pintu dan jendela yang menggebrak-gebrak sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Saat itu juga Pak Riki langsung ambruk pingsan karena sosok yang ada di dalam tubuhnya itu sudah keluar. Pak Riki selama ini telah dipelet oleh seorang janda. Pelet ini jenis pelet janda kembang, di mana peletnya akan membuat dia menjadi gila seperti ini karena ditinggal oleh janda itu, terang Pak Husen. Astagfirullah, tega sekali Nina merampas semua harta anak saya, ucap ibunya Pak Riki sambil menangis. Memang sejak awal sebenarnya ibunya tidak merestui Pak Riki menikah dengan janda anak satu itu. Tapi mau bagaimanapun Pak Riki tetap memaksa sehingga kedua orang tuanya pun bisa apa. Nanti 7 lembar daun bidara itu tolong dicampurkan dengan air untuk mandinya Pak Riki, Bu, kata Pak Husen. Baik Pak. Dan beberapa saat kemudian Pak Riki pun sadar namun keadaannya masih sangat linglung. Segelas air putih yang sudah didoakan oleh Pak Husen kemudian diberikan kepada Pak Riki. Ini diminum dulu perlahan dan sisakan sedikit untuk basuh mukamu, ucap Pak Husen. Pak Riki meneguk air putih itu perlahan dan sisanya langsung dia basuhkan ke mukanya. Tiba-tiba saja Pak Riki batuk dan mengeluarkan darah kental yang berwarna merah kehitaman.
Supaya cepat sembuh, saya minta Bapak dan Ibu untuk selalu membaca Al-Quran dan selalu berzikir serta juga bersolawat, ucap Pak Husein. Iya Pak, baik, terima kasih ya Pak, jawab bapaknya Riki. Sementara di sisi lain, Bu Nina yang sudah mendapatkan seorang laki-laki kaya raya, akan tetapi ternyata suaminya sudah memiliki istri. Dan setelah ketahuan istri dari suaminya itu, Bu Nina takut dan dia pun langsung pergi dengan membawa semua harta milik suaminya beserta dengan mobil. Saat itu Bu Nina dan Dias membawa mobilnya untuk pulang kampung. Akan tetapi saat di tengah perjalanan menuju ke kampungnya, tiba-tiba saja Bu Nina dan Dias mengalami kecelakaan. Mobilnya masuk ke dalam sungai dan meledak terbakar. Saat itu juga menyebabkan Bu Nina kecelakaan karena waktu itu Bu Nina melihat ada anak kecil yang sedang menyeberang begitu saja di depannya. Sehingga Bu Nina yang hilang kendali dalam laju mobilnya itu, Bu Nina refleks banting setir ke kiri dan masuk ke sungai. Namun anak kecil itu sepertinya bukan manusia karena jalannya sangat cepat sekali, bahkan sekelebatan mata saja. Bu Nina meninggal dunia dengan mengenaskan, sementara Dias masih sempat diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Akan tetapi kondisinya dia sangat kritis, dan beberapa hari setelahnya Dias pun menyusul meninggal dunia. Beberapa bulan kemudian, akhirnya Pak Riki sembuh dari pengaruh pelet janda kembang itu, dan sekarang dia sudah menikah lagi dengan wanita yang sungguh dicintainya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Rezeki mau jodoh sudah ada yang mengatur. Jangan mendahului kehendak Allah Ta'ala dengan menggunakan perbuatan musyrik yang menyekutukan Allah Ta'ala. Perbanyaklah ibadah dan pertebal iman kita. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal demikian. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.